Apa kabar? Pada kesempatan ini, senang sekali kita bisa bertemu di dalam ruang pembelajaran secara daring. Gimana? Apakah kalian dalam kondisi sehat? Ya, semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan dan kita selalu dalam kondisi sehat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan lihat tentang pokok bahasan hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kita selesai nanti, maka diharapkan kita itu dapat menerapkan hakikat ilmu fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, serta peran fisika dalam kehidupan dan membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja. Sebagai pengantar, kita sudah mengetahui bahwa fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang membahas kejadian fisis dan lingkup ruang dan waktu. Coba kalian ingat-ingat, barangkali kalian pernah melihat gambar yang tampak di slide kita ini. Gambar ini adalah gambar seorang ilmuwan asal Inggris yang kalian pasti tahu dan mengenalnya. Dia adalah Isaac Newton. Sebagai seorang ilmuwan, ketika dia mendapati ada sesuatu yang janggal, maka dia berpikir. Pertanyaan besarnya adalah mengapa apel tidak jatuh ke atas? Mengapa justru apel itu jatuh ke bawah? Inilah kisah unik yang dialami oleh Newton dengan buah apelnya. Pada hakikatnya, Newton telah menerapkan hakikat fisika, yaitu fisika sebagai sikap. Newton selalu ingin tahu, dengan kreativitas berpikirnya dan jujur, lalu dia mulai menyelidiki sesuatu. Jadi kalau begitu, apakah sebenarnya hakikat fisika? Apakah yang dimaksud dengan hakikat fisika? Telah kita ketahui bahwa fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang membahas kejadian fisis dalam lingkup ruang dan waktu. Jadi kalau begitu, apakah fisika itu penting? Kalian tidak perlu menjawabnya secara langsung, tapi cobalah kalian berpikir untuk menguji kemampuan kalian, kemudian buatlah sebuah tulisan yang mengedepankan pendapat kalian tentang seberapa penting fisika itu. Jangan lupa berikanlah identitas pada hasil kerjamu dan segera kumpulkan sebagai nilai tugas kalian. Fisika sebagai ilmu ini adalah kedudukan fisika di dunia pendidikan kita, yaitu ilmu yang terbentuk melalui prosedur baku atau biasa disebut sebagai metode ilmiah. Mungkin di antara kalian pada waktu SMP telah terbiasa membuat makalah, telah sering membuat karya tulis, tapi apakah sekarang pertanyaannya, kalian masih ingat apa yang disebut dengan metode ilmiah? Metode ilmiah sering di dalam buku-buku teks ditulis sebagai the scientific method. Tahapannya adalah sebagai berikut. Ask a question, melakukan observasi, do background research, mengidentifikasi dan merumuskan masalah, construct hypothesis, membangun hipotesis, test your hypothesis by doing an experiment, merancang dan melakukan
percobaan untuk menguji hipotesis yang kalian ajukan. Tahapan berikutnya adalah analyze your data and draw a conclusion. Melakukan analisa data dan membuat kesimpulan. Ketika tahapan ini sudah kalian lakukan, maka sebagai penutup, kalian dapat melakukan kegiatan report your result. Was your hypothesis correct? Apakah hipotesis yang kalian ajukan itu benar? Kalian perlu melakukan publikasi hasil. Berikutnya adalah fisika sebagai produk. Kumpulan pengetahuan atau body knowledge yang selanjutnya disebut fisika sebagai produk, yaitu teori-teori nantinya akan didaftar, dikumpulkan, dan disusun secara sistematis menjadi kumpulan pengetahuan. Nah, kumpulan pengetahuan inilah yang disebut sebagai produk. Sebagai contoh, saya berikan 2 contoh. Fakta adalah kenyataan yang sesungguhnya dari segala peristiwa yang terjadi di alam. Ini adalah fisika sebagai produk. Yang kedua, teori fisika adalah suatu penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan oleh hasil-hasil eksperimen yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung. Jadi, dalam contoh yang kedua ini, fisika sebagai produk adalah sebuah hasil yang tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diselidiki, dapat diamati, diselidiki berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan. Berikutnya adalah fisika sebagai proses. Nah, coba kalian perhatikan gambar di sebelah kanan. Ada bola lampu, ada gambar orang. Kalian pasti ingat bahwa tokoh ini adalah tokoh yang paling fenomenal, adalah tokoh yang paling berjasa dalam dunia kehidupan kita. Dia adalah penemu bola lampu, yaitu Thomas Alva Edison. Saya mengutip apa yang dia tulis dalam bukunya. Dia katakan begini, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Banyak kegagalan dalam hidup. Mereka tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Dari kutipan ini, kita semakin paham bahwa semua itu merupakan sebuah proses. Yang ketika diawali, maka pada akhirnya akan memberikan sebuah hasil. Entah itu sesuai harapan atau tidak. Tapi yang jelas kita diingatkan bahwa sebenarnya kita tidak melakukan kesalahan, tetapi kita menemukan cara untuk mencapai sebuah kebenaran. Kemudian berikutnya kita akan melihat peran fisika dalam kehidupan. Kalau kita sering baca artikel, baik itu melalui majalah, entah itu di dalam surat kabar, sampai artikel yang terdapat pada jurnal, dan hasil posting kekinian yang dapat kalian dapatkan melalui internet, kalian akan tahu bahwa seberapa penting peran fisika dalam kehidupan. Sekarang, kembali kita akan menguji kemampuan kita, yaitu dengan cara mencari data dan fakta yang menyatakan bahwa peran fisika dalam kehidupan itu memang nyata dan dapat dirasakan secara langsung oleh manusia termasuk kita semua. Sebagai tuntunan tugas, kalian akan menjawab beberapa pertanyaan berikut, yaitu
Apakah peran fisika dalam kehidupan di bidang industri? Yang pertama, yang kedua di bidang komunikasi, ketiga di bidang kedokteran dan kesehatan, keempat di bidang pertanian, dan yang terakhir adalah di bidang transportasi. Jangan lupa, seperti tugas yang pertama tadi, berikanlah identitas, dan ketika selesai, segera kumpulkan sebagai nilai tugas kalian. Bagian yang kedua yang akan kita pelajari adalah keselamatan kerja di laboratorium. Kalian tentu sering mendengar kata laboratorium. Laboratorium sering kalian gunakan sebagai sebuah tempat untuk melakukan percobaan, bukan? Sebagai tempat untuk melakukan eksperimen. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan percobaan atau eksperimen dan pada saat kita berada di laboratorium. Yang pertama adalah tentu kita harus membaca petunjuk praktikum. Petunjuk praktikum disusun agar kita tidak bingung, kita tidak bertanya-tanya apa yang harus kita lakukan. Tentu ini harus dibaca sebelum melakukan percobaan. Merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum praktikum. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah menggunakan peralatan kerja. Memakai jas praktikum seperti tampak pada gambar, sarung tangan, sepatu tertutup. Bagi wanita berambut panjang, rambut harus diikat rapi. Yang ketiga adalah dilarang makan dan minum di dalam laboratorium karena ini sangat mengganggu konsentrasi kita. Yang keempat, kita harus menjaga kebersihan, terutama meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Jika ada sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kelima, membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air bersih sehabis praktikum. Nah, kalau kita cermati, kita hubungkan dengan kondisi pada saat ini, pada masa pandemi ini, cuci tangan adalah sebuah hal yang sangat dianjurkan untuk kita bisa membentengi diri kita dari sebaran virus COVID-19. Dan itu sangat membantu kita untuk menjaga kesehatan kita. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini saya akhiri, dan apa yang menjadi bahasan kita pada kali ini, kalian bisa memutarnya berulang, kalian bisa memahami sebelum kalian melakukan tugas dan pekerjaan yang harus kalian lakukan, dan sekali lagi, berikanlah identitas pada hasil pekerjaan kalian. Jika kalian sudah merasa cukup dan yakin untuk bisa dikumpulkan, maka kumpulkanlah tugas itu dan kalian akan mendapatkan nilai tugas kalian. Terima kasih. Kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang.